Sebelum menonton podcast ini, jangan lupa subscribe dulu brother. Klik tombol subscribe. Saudara tamu 0% podcast kali ini adalah Ketua DPD PSI Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah Mas Khairul Anwar atau lebih akrab disapa dengan Cak Ilung. Namun sebelum saya memulai podcast ini, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu video berikut ini. Kita simak bersama. Langsung saja saya sapa Mas Khairul Anwar atau lebih akrab disapa dengan Cak Ilung, Ketua DPD PSI Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bangkalan. Selamat datang di 0% Podcast, Cak Ilung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas diundangnya oleh Mas Bedrus di podcast 0%. Ini saya anggap merupakan kesempatan baik untuk bisa mengenalkan PSI di Kabupaten Bangkalan ini. Terima kasih kembali Cak Ilung sudah berkenan untuk hadir di 0% Podcast. Ya, saya ingin meminta tanggapan Cak Ilung terlebih dahulu sebelum kita mengobrol dan berbincang lebih jauh ya. Bagaimana tanggapan Cak Ilung terkait video yang saya tayangkan di awal tadi? Di sana ditulis dan disebutkan dalam baliho-baliho yang terpampang di sudut-sudut kota di Kabupaten Bangkalan, PSI Partai Jokowi. Politik adalah jalan ninja kita, politik santuy dan santun. Bagaimana tanggapan Cak Ilung? Terkait politik Jokowi yang identik dengan Partai PSI selama ini, sebenarnya PSI ini sangat mengidolakan Pak Jokowi terhadap sistem politik Pak Jokowi yang selama ini kita anggap merupakan mendapat kepuasan yang di atas 70% di Republik ini. Oke. Selanjutnya politik jalan ninja kita. Politik jalan ninja kita ini menurut saya, kita tahulah bahwa ninja itu seperti apa, langkah-langkah ninja itu seperti apa. Nah, ini kita sebagai partai anak muda di PSI ini tentunya membutuhkan langkah-langkah ninja. Langkah-langkah ninja itu bagaimana? Bergerak cepat dan tahan banting, serta tahan dari kelelahan atau dan sebagainya lah. Itu yang begitu. Gerakannya tidak bisa terbaca juga ya? Siap, ya sebenarnya tidak bisa terjuga. Kalau ninja kan bisa menghilang, Mas? Bukan nggak terbaca juga sebenarnya. Artinya tetap bergerak seperti ninja, tapi kita juga minta menyerap aspirasi dari masyarakat. Politik santuy dan santun. Politik santuy dan santuy ini memang baru-baru ini ya, sejak Bro Kaisang jadi ketum kita. Okay. Politik santuy dan santuy ini politik tanpa menjelekkan siapapun. Dan kita menyambutnya dengan pemilu politik riang gembira. Kita sambut pemilu ini dengan rasa riang gembira, sehingga tidak perlu kita menyalahkan atau menjelekkan lawan-lawan kita. Itu kita sebut dengan politik santuy dan santun. Akan tapi kan begini Cak Ilung, sebelum Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI ya, PSI kalau kita lihat di Indonesia ini tidak pernah tuh kita menemukan PSI Partai Jokowi begitu. Apakah karena adanya Kaisang di PSI atau bagaimana sih? Memang itu tidak terlepas dari adanya Bro Kaisang di kita. Sebelumnya kan belum pernah ada statement PSI Partai Jokowi kan begitu. PSI Partai Jokowi ini secara tertulis memang tidak pernah kita tulis di baliho atau spanduk. Tetapi seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa kita PSI ini sangat mengidolakan Pak Jokowi. Walaupun sebelum ada Kaisang di sana. Walaupun sebelum ada Kaisang di sana sebenarnya. Oke. Kasih saya keterangan singkat. Kenapa sih sebegitu mengidolakan Jokowi? Ya, Pak Jokowi ini
Karena kita mengidolakan Pak Jokowi ini, pertama karena Pak Jokowi ini bisa membawa perubahan, banyak membawa perubahan di Republik ini, terutama program-program Pak Jokowi yang banyak mendapat kepuasan dari masyarakat. Gitu. Oke, baik. Terkait dengan Kaisang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI ya, yang kemudian mendukung kakaknya gitu, Gibran Rakabuming Raka, cawapres mendampingi Prabowo. Pertanyaan saya berikutnya, bagaimana Cak Ilung melihat suara Prabowo di Madura dengan adanya Gibran Rakabuming Raka yang direpresentatifkan sebagai suara pemuda begitu? Mengacu pada dua kali pemilu sebelumnya, Prabowo di Madura ini lumayan mendapatkan suara yang lumayan tinggi, sehingga dengan adanya Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo, saya yakin milenial, anak-anak milenial yang saat ini masih yang mungkin sebelum-sebelumnya apatis terhadap politik, mungkin di pemilu ini akan meningkatkan hak pilih mereka, sehingga saya yakin Pak Prabowo ini mendapat suara besar di Madura, khususnya di Bangkalan karena adanya Mas Gibran. Oke, tapi kalau kita lihat di media sosial juga di berbagai media begitu ya, Mas Gibran ini sepertinya irit dalam berbicara. Bahkan kalau kita lihat, kalau ingin tahu visi misi tentang bagaimana Prabowo dengan Gibran, tanyakan kepada jubirnya. Apakah ini sebagian dari strategi pemenangan atau memang irit berbicara atau memang bagaimana kalau menurut? Kalau menurut saya, yang saya amati sekarang, dari memang beliau Mas Gibran ini menjabat wali kota Solo, beliau memang irit berbicara, tetapi di lapangan beliau memang banyak bekerja, sehingga kita tahu hasilnya di Solo itu seperti apa. Oke. Berapa persen menurut ukuran dari Cak Ilung suara Prabowo dengan adanya Gibran di Madura ini? Kalau di Madura saya yakin ini di atas 50%. Di atas 50%. Yakin ya? Insya Allah yakin. Walaupun adanya Pak Mahfud sebagai asli orang Madura. Walaupun adanya Pak Mahfud. Apakah itu tidak akan mengganggu dengan suara Prabowo atau bagaimana? Kalau mengganggu sih sebenarnya enggak juga sih. Karena memang Pak Prabowo ini dari pemilu sebelumnya memang suaranya tinggi di Madura, sehingga dengan adanya Pak Mahfud tidak terlalu pengaruh besar lah. Tidak berpengaruh ya? Tidak terlalu pengaruh besar. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu bagaimana sih perkembangan PSI di Bangkalan dan Madura ini? Ya, khusus di Bangkalan sih ya. PSI di Bangkalan ini pada pemilu tahun 2024 ini memang mengalami perkembangan yang sangat besar ketimbang di pemilu 2019. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena adanya Kaisang? Karena adanya Kaisang tentu tidak terlepas dari itu. Tetapi sebelum Kaisang masuk, saya sudah menjadi ketua DPD PSI Bangkalan. Kita beserta pengurus dan juga caleg-caleg kita ini memang bergerak aktif di masyarakat. Tapi kan tidak sengebum seperti sekarang waktu dulu masih Giring Ganesha. Betul, memang tidak se-booming atau sebesar seperti waktu Mas Giring mimpin khusus di Bangkalan ya. Dengan adanya Mas Kaisang, sejak Mas Kaisang masuk di PSI jadi ketum, ini memang membawa magnet yang besar, daya tarik yang besar terhadap kaum milenial, khususnya di Bangkalan juga. Ini ada beberapa anak muda yang mendaftarkan diri menjadi anggota PSI. Jadi perkembangannya begitu pesat ya? Begitu pesat. Sepesat apa sih Cak Ilung? Sepesat apa sih? Kalau sepesat apa ya, intinya pergerakannya memang cepat, perkembangannya sangat cepat di Bangkalan ini. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Kemarin nih, Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI ya, berkunjung atau silaturahim begitu ya bahasanya, kalau saya melihat itu ke makam Syekhona Muhammad Khalil, main futsal begitu kan.
Ini bagaimana tanggapan Anda terkait hal itu? Apakah ini bagian dari mengkampanyekan kakaknya Gibran Rakabuming Raka atau hanya murni untuk silaturahim atau bagaimana tanggapan Anda? Ini murni silaturahmi dengan DPD Bangkalan, DPD PSI Bangkalan, sehingga di situ beliau tidak bermaksud untuk mengkampanyekan masnya yang saat ini kebetulan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hanya murni ya? Hanya murni. Terus kenapa main futsal? Kenapa tidak main apa itu kan aneh, apa nyentrik betul ini ya? Beliau ini Nyentrik memang betul suka ya? sejauh ini beliau ini memang suka olahraga dan beliau memang menyukai futsal, sehingga di Bangkalan ini kebetulan ada lapangan futsal dan teman-teman di DPD sendiri ini memang ada beberapa yang memang hobinya futsal. Nah, kita coba untuk bermain futsal di situ. Oke, saya ingin kembali terhadap suara Prabowo di Madura. Kalau tadi Cak Ilung mengatakan tidak akan mengganggu dan tidak akan berpengaruh yang signifikan dengan adanya Pak Mahfud sebagai cawapres dari Ganjar, begitu ya. Walaupun Pak Mahfud sendiri adalah asli orang Madura. Kasih saya alasan yang konkret dan jelas dong. Apa penyebab sehingga tidak berpengaruh itu? Mungkin karena fanatisme pemilih terhadap Pak Prabowo dan melihat daya semangat Pak Prabowo, sehingga saya yakin ini dengan adanya Pak Mahfud memang tidak terlalu pengaruh besar. Ditambah lagi dengan adanya Gibran, begitu Ditambah ya. lagi dengan adanya Gibran yang merupakan representatif dari kalangan muda. Oke, baik. Dan saya juga mendapatkan informasi ya, Cak Ilung ini juga mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Begitu ya. Dapil berapa, Cak? Dapil Tanah Merah Brunei, Tanah Merah. Dapil Tanah Merah Brunei. Kalau boleh saya tahu nih, mau cari apa sih, Cak? Cari jadi anggota dewan? Cari apa? Sebenarnya cari apa ya? Enggak cari apa sih. Sebenarnya begini. Gimana, Cak? Gimana, Cak? Anggota legislatif itu kan tentunya merupakan wakil rakyat yang harus mengawal kebijakan pemerintah dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Sehingga saya berpikiran jika saya bisa jadi anggota legislatif mungkin, dan ini sangat yakin saya akan bisa membantu masyarakat lebih banyak. Untuk membantu masyarakat, masa harus jadi anggota dewan Sebenarnya dulu? tidak harus, tetapi kan lebih leluasa atau lebih banyak, lebih bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Selain membantu masyarakat, mau cari apa sih, Cak? Sebenarnya ada ya itu yang saya Enggak cari pikirkan uang, selama ini. Cari uang enggak? Cari popularitas, Cak? Enggak juga. Popularitas itu sebenarnya akan datang sendiri jika kita bekerja dengan baik untuk masyarakat. Insya Allah popularitas itu akan datang sendiri. Cari jabatan atau apa, Cak? Kerja jabatan kalau sudah anggota legislatif kan sudah jabatan itu, Mas. Jadi nggak usah dicari sebenarnya. Jadi intinya Cak Ilung ini mendaftarkan diri ya jadi calon anggota dewan untuk mengabdi kepada masyarakat. Mengabdi kepada masyarakat. Selain itu nggak ada tujuan lainnya. Tidak ada tujuan lain. Ini direkam loh, Cak. Siap, Bunggo. Itu bisa. Nanti kalau ditakdirkan sama Tuhan Yang Maha Esa terpilih begitu, pas tidak mengabdi, Cak. Oh, ini ada apa? Ada digital ya. Ini bisa ditagih nanti. Baik, luar biasa sekali. Kita melihat gonjang-ganjing di sosial media, netizen seluruh Indonesia ini kadang berdebat begitu ya, Cak ya. Entah itu di TikTok, di YouTube dan yang lain sebagainya. Adanya Gibran mendampingi Prabowo dulu rame, usianya belum nyampe, kemudian diputuskan oleh MK, kemudian ketua MK-nya ya begitulah informasinya. Ini kan gonjang-ganjing banyak, Cak. Isu di sosial media mencederai demokrasi lah, beginilah. Itu bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya kita berpatokan dengan keputusan MK. Okay. Kalau MK ini membolehkan, ya kita ikuti aja sesuai peraturan MK itu. Jadi menurut saya ya tidak ada masalah di situ. Secara aspek hukum, tentunya kalau MK sudah mengeluarkan keputusan itu ya kita ikuti, begitu saja. Tapi apakah dengan wali kota ini sudah cukup, Cak, untuk sebagai pengalaman menjadi wakil presiden? Ini kan tidak hanya mengurus satu kota atau satu provinsi, Cak. Kalau menurut Cak Ilung, apakah dikira mampu nih, Mas Gibran?
Saya rasa beliau juga sebelumnya mempertimbangkan. Saya rasa beliau sangat mampu untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia ini. Karena ya beliau punya pengalaman dan beliau orang tuanya pernah menjabat sebagai presiden. Tentunya pengalaman dari orang tuanya akan diwariskan ke anaknya. Begitu. Oke, baik. Terakhir Cak Ilung, sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin meminta Cak Ilung untuk menyampaikan closing statement ya. Apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat Madura, khususnya Gen Z dan Gen Milenial. Nih PS ini kan Gen Z dan Gen Milenial semua ya. Siap. Apa yang penting untuk didengarkan menuju pemilu tahun 2024? Oke. Sebelum masuk ke closing statement, boleh nggak saya menambahkan sedikit sesuatu? Boleh, benar aja. Oke. Kebetulan di pemilu 2024 ini saya diamanahkan menjadi ketua DPD PSI Bangkalan. Tentunya ini menjadi amanah yang besar bagi saya, sehingga saya berkomitmen diri apabila nanti di pemilu 2004 ini PSI Bangkalan tidak dapat satu kursi pun di kursi legislatif DPRD Kabupaten, saya sebagai ketua DPD PSI Bangkalan akan mengundurkan diri. Serius ini Cak? Serius. Ini direkam loh Cak? Siap. Saya viralkan loh. Statement ini sudah 3 kali saya keluarkan. Pertama di Bangkalan waktu acara konsolidasi antar pengurus dan caleg. Yang kedua waktu acara di Surabaya, dan yang ketiga di podcastnya Ahmad Bedrus 0% ini. Saya rekam loh. Siap. Saya viralkan loh. Viralkan. Jika PSI Bangkalan, DPD PSI Bangkalan tidak mendapat satu kursi pun di legislatif daerah, saya akan mundur. Serius Anda? Serius, 100% serius ini. Mas. Ini gak gampang loh jadi ketua DPD loh. Nggak apa-apa. Ini artinya itu saya tidak becus jadi ketua DPD Bangkalan, tidak bisa membantu teman-teman. Seberapa yakin Anda dapat kursi di Bangkalan? Tentunya kita mau mengerjakan sesuatu apapun harus hakul-hakul yakin. Targetnya berapa kursi? Tidak ada target berapa kursi. Yang penting kita bekerja semaksimal mungkin. Insya Allah kita dapat kursi legislatif di Bangkalan. Satu pun tidak dapat kursi, Anda mau keluar? Saya mau keluar. Mau mengundurkan diri dari jabatan ini. Awas loh Cak, ini direkam loh Cak. Siap. Oke, baik. Sekarang closing statement. Oke, closing statement ya. Oke. Pesan saya tentunya sebagai anak muda yang terjun di dunia politik ini, sebaiknya anak-anak muda ini jangan apatis terhadap politik. Karena saya yakin atau saya percaya semua keputusan-keputusan ini tidak lepas dari politik. Dari itu anak-anak muda mari kita membuka diri atau membuka pikiran kita terhadap politik, jangan apatis ya terhadap politis. Yang kedua, mari kita sebagai anak muda tetap berjuang, semangat, jangan jadi pecundang. Jika kita takut bertarung, sampai kapanpun kita tidak akan pernah diperhitungkan oleh orang. Begitu. Baik. Luar biasa sekali. Cak Khairul Anwar atau lebih akrab disapa dengan Cak Ilung. Nih statementnya didengarkan dan saya rekam, saya viralkan, saya potong per 1 menit, saya viralkan di TikTok. Kalau PSI pemilu tahun 2024 ini tidak dapat satu kursi pun di legislatif, Cak Ilung mau keluar. Siap. Baik, terima kasih Cak Ilung sudah berkenan untuk hadir di 0% Podcast. Di kemudian hari apabila banyak sekali pertanyaan dan juga komentar di YouTube ataupun TikTok ini ya, ini tolong dong Cak Ilung undang lagi, kita bahas ini, begitu bersedia ya. Insya Allah jika ada waktu dan kesempatan sudah bersedia. Oke, tadi dia dari Malang langsung ke sini, padat betul ya jadwalnya ya. Semoga sehat, sukses selalu. Amin. Ya. Terima kasih doanya. Terima kasih teman-teman semuanya, subscriber dan viewers setia dari 0% Podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Cak Ilung sudah hadir di 0% Podcast. Semoga apa yang dicita-citakan, diikhtiarkan dan diusahakan dapat terwujud di tahun 2024 ya. Siap. Terima kasih kembali. Terima kasih juga atas kesempatannya. Baik, terima kasih Cak Ilung sudah hadir di 0% Podcast. Siap.